teman-teman pendengar, selamat datang di segmen Book Talk with Desi Ratnasari. Hari ini aku bakal membahas sebuah novel menarik yang berjudul The Privileged Ones. Yuk kita bahas bareng-bareng dari mulai identitas bukunya sampai kelebihan dan kekurangannya. Simak ya teman-teman, bye! Novel ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2023 bulan Agustus yang memiliki tebal sekitar 240 halaman dengan editor V. Asono dan desain sampul yang memadukan warna lembut dan nuansa modern yang menggambarkan semangat muda dan dunia digital yang menjadi latar ceritanya. Nah, dari tampilan luarnya saja kita itu sudah menebak bahwa novel ini membawa tema yang dekat dunia mahasiswa dan kehidupan sosial media. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke sinopsisnya ya. Nah, tokoh utama dalam cerita ini adalah Rara. Rara ini adalah seorang mahasiswa asal Banyuwangi yang berhasil masuk ke Universitas Pandawa melalui jalur beasiswa. Rara mengambil jurusan ilmu komunikasi dan kehidupannya itu mulai berubah ketika dia mendapat tugas besar di mata kuliah publisitas. Nah, tugas ini tuh bukan tugas biasa teman-teman, melainkan kompetisi besar yang bekerja sama dengan Chance TV. Mahasiswa diminta untuk membuat kanal YouTube yang berkualitas dan disinilah semua konflik itu dimulai. Rara itu bergabung dalam kelompok yang sederhana tanpa banyak fasilitas, sementara kelompok pesaingnya itu adalah kumpulan mahasiswa dari keluarga elit yang hidupnya penuh privilege. Dari sinilah Mutiara Rini itu mulai membuka diskusi menarik tentang ketimpangan sosial, bagaimana sebagian orang sudah memiliki jalan mulus sejak lahir, sementara sebagian lainnya itu harus bekerja keras berkali lipat hanya untuk mencapai titik yang sama. Rara dan teman-temannya itu akhirnya membuat kanal berjudul Soul Diary yang mengangkat isu kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Nah, sementara kelompok pesaing mereka itu menciptakan kanal Second Change Fashion yang menyoroti isu lingkungan lewat daur ulang pakaian. Persaingan antar kelompok ini bukan hanya soal nilai, tetapi juga tentang siapa yang dianggap pantas mendapat kesempatan dan pengakuan. Nah, melalui konflik-konflik ini, pembaca itu diajak melihat kenyataan bahwa dunia yang tanpa adil di permukaan sebenarnya masih penuh ketimpangan. Mutiara ini berhasil mengemasnya dengan ringan, tetapi tetap menyentuh sisi emosional dan sosial pembaca. Kelebihan dari novel ini itu yang pertama, tema yang diangkat sangat relevan. Topik mengenai privilege atau hak istimewa, kompetisi, dan kesadaran sosial adalah isu nyata di kehidupan kita hari ini. Banyak pembaca muda bisa langsung merasa dekat dengan cerita ini karena mungkin pernah mengalami hal serupa, berjuang di antara orang-orang yang memiliki lebih banyak fasilitas atau koneksi. Nah, yang kedua itu gaya penulisan Mutiara ini mengalir dan mudah dipahami ya. Bahasanya ringan, tapi tidak dangkal. Ia itu bisa menyampaikan pesan sosial dengan cara yang tetap menyenangkan untuk diikuti tanpa terasa menggurui. Yang ketiga, karakter utama yang kuat dan inspiratif. Nah, Rara ini digambarkan sebagai sosok yang gigih, jujur, dan tidak mudah menyerah. Nah, walaupun sempat merasa minder dan lelah, ia tuh terus mencoba membuktikan diri dengan kerja keras. Karakter-karakter pendukung juga cukup beragam dan memiliki realitas sosial mahasiswa dari berbagai latar belakang. Yang keempat itu pesan moralnya jelas dan membekas. Novel ini itu tidak hanya berbicara tentang menang atau kalah dalam lomba, tapi juga tentang menghargai proses mengakui keberagaman latar belakang dan pentingnya empati dalam melihat orang lain. Nah, aku juga membacakan kekurangan dari novel ini. Nah, meski begitu, The Privileged Ones tentu memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu ada beberapa karakter pendukung yang kurang terkendali. Misal dua sahabat Rara yang sebenarnya punya potensi besar untuk memperkaya konflik, tetapi perannya itu terasa hanya sebagai pelengkap cerita. Yang kedua, alur di pertengahan novel itu sedikit melambat. Beberapa bagian terasa terlalu deskriptif dan kurang menegangkan dibandingkan awalnya. Namun hal ini bisa dimaklumi karena Mutiara ini ingin membangun suasana emosional dan dinamika antar tokoh.
Yang ketiga itu beberapa dialog itu terasa klise dan seperti pernah kita temui di cerita bertema mahasiswa sebelumnya. Meskipun demikian, masih banyak percakapan yang menyentuh dan realistis, terutama ketika para tokoh berbicara tentang perjuangan hidup dan tekanan mental. Nah, pesan dan refleksi ini dari keseluruhan cerita bahwa setiap orang memulai hidup dari garis start yang berbeda. Nah, bukan untuk membuat kita iri atau marah ya, tapi untuk mengingatkan bahwa kerja keras dan kesadaran sosial bisa menjadi jembatan menuju keadilan. Mutiara ini menunjukkan bahwa meskipun tidak semua orang privilege, semua orang itu punya kesempatan untuk tumbuh dan berubah kan? Nah, asal berani berusaha dan tidak menyerah. Selain itu, novel ini itu juga mengingatkan pentingnya akan menjaga kesehatan mental, terutama di tengah tekanan akademik dan sosial media yang sering membuat kita membandingkan diri dengan orang lain. Secara keseluruhan itu, The Privileged Ones adalah bacaan yang inspiratif, ringan, tapi bermakna. Novel ini tuh cocok banget buat remaja dan mahasiswa yang ingin menemukan semangat baru dalam berjuang, tanpa kehilangan empati dan kesadaran sosial. Saya pribadi ini merekomendasikan buku ini untuk kalian yang sedang mencari bacaan lokal dengan tema modern dan realistik. Dengan gaya bercerita mutiara ini yang sederhana dan tajam, The Privileged Ones bukan hanya menghibur, tetapi juga mengajak kita merenung seberapa jauh kita benar-benar memahami keberuntungan. Nah, itu tadi ulasan novel The Privileged Ones karya Mutiara nih. Terima kasih yang sudah mendengarkan di episode kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung ya penulis-penulis Indonesia dan bagikan buku yang kamu sukai ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat membaca. Bye. Tamatnya sudah, akhir tadi.